membangun staf terbaik. Hari Senin itu menyenangkan. Waktunya untuk bekerja dimulai. Sabtu dan Minggu waktunya bermain. Senin adalah hari yang aku suka. Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu. Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Choco, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin. Coba lihat jadwal kita, kalau kau berani. Wow, aku tidak pernah bayangkan daftarnya bisa sepanjang ini. Maksudku aku tahu kita memang terkenal, tapi jadwal kita penuh hari ini. Apa? Jadwalnya penuh kau bilang? Jadi hari ini aku akan bekerja lembur tanpa istirahat. Kalian kenapa teman-teman? Hari Senin hari yang sangat menyenangkan. Waktunya kita buka. Enak saja. Hei, jangan bersama menikah aja. Coba mencetak dia lebih dulu. Tidak bisa seperti itu. Ayo, aku sudah Sudah kembalikan sekarang juga. berhenti dari sini. Jangan. Mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya 10 kali lipat. Pak, apa rahasia di balik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim. Satu tim, satu impian. Hahaha, bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah maraton 10.000 kilometer. Acara pembangunan tim itu dia. Tapi kenapa kau ikut denganku ke acara? Kita itu kan sedang sibuk. Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka 10 kali lipat. 10 kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk, terima kasih. Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja. Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu. Baiklah, Will. Lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja. Acara pembangunan tim sebenarnya. Aku tidak percaya kita melakukan ini. Tapi, apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini. Inilah Chip Omar. Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang? Tidak ada uang dalam dompetmu? Tidak jadi masalah. Di Chip Omar, kau bisa membeli apa saja seperti raja. Itu benar, Ucapannya seperti menarik raja, sejati yang ada di kataku. kota ini. Luar biasa. Dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari tariannya yang keren. Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu. Permisi, Pak. Apa aku mengenalmu? Oh, Pak. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim? Selai lezat, itu cara yang sulit. Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu. Oh, apa yang harus kulakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seragam? Akan kujelaskan untuk rasakan di mana mereka seharusnya. Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan. Itu adalah cara yang paling sulit untukku. Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam setiap jahitannya, agar para pegawai akan tahu di mana mereka seharusnya berada. Pak, apa aku boleh tanya apa gunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu. Tapi acara itu intinya adalah makanan. Benar kan begitu? Wah. Jadi, daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawaimu merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja. Sementara kau belum matang akan membuat jiwa mereka kesepian dan mentah. Dan daging yang matang sempurna adalah garing di luar dan lembab di dalam. Saat kau biarkan pegawaimu membantu... Semua rasa stresku hilang. Saat kita lewati semua dengan bersatu... Kita bisa mencapai apa saja. Jika penjualan tempat cukur hilang keseimbangan dan menurun... Lalu kita semua akan gagal. Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup. Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu. Kau lihat, permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat. Kau lakukannya dengan sangat baik sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya. Hebat! Terima kasih, Pak. Karenamu kami akan menjalani acara terbaik. Wow. Tunggu dulu, ada satu keahlian yang paling penting.
Apa itu? Menguasai api unggun. Api unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita, di mana oven yang maha hebat. Apinya membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam kelahiran kita. Untuk membuat api unggun yang benar, kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri dan menyaksikan kayunya terbakar. Pohon rubuh. Selesai. Semua sudah siap. Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya. Mungkin aku berlebihan. Aku merasa seperti jadi krim kocok. Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini. Mungkin aku sebaiknya tidur dulu. Selamat pagi, Pak Brett. Selamat pagi. Aku senang sekali. Aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup. Aku juga. Kenapa mereka di sini? Pasti Wilk yang mengundang mereka. Ngomong-ngomong, di mana Wilk sekarang? Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya. Pak Brett, lihat. Sepertinya Wilk sebelumnya di sini. Jangan-jangan Wilk sudah pergi ke tempat perkemahan. Tentu, kalau begitu kita harus pergi juga. Ayo, mari kita bawa barang-barang. Aku hampir lupa. Kita akan pergi seharian penuh. Aku harus mengunci toko dulu. Sudah selesai. Ayo pergi. Tidurku benar-benar nyenyak. Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga. Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya. Kenapa pintunya dikunci dari luar? Buka pintunya, tolong! Apa ada orang di luar? Aku mohon keluarkan aku! Kita semua seperti telur. Coba lihat ke dalam dan Pak Brett, temukan kau kuning akhirnya telurmu. memanggang. Dagingnya terasa enak sekali. Tapi bukankah kita harusnya menunggu Will? Benar juga, dia yang wujudkan semua ini. Sekarang, karena kita sudah kenyang, aku rasa kita harus menyalakan api. Api unggun. Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan. Wow, indah sekali. Hampir sama indahnya denganku. Aku benar-benar senang kita melakukan ini. Benar. Coba Will ada di sini untuk menikmatinya juga. Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar. Pintunya dikunci dan aku terjebak di jendela. Bagaimana dengan nasibku? Kembang apiku. Mereka semua menonton tanpa aku. Aku mau ikut acara pembangunan tim juga. Master Yoga. Hai, halo, apa kabar? Selamat pagi. Oh, Wow, Choco, kau hebat. Bagaimana kau melakukannya? Oh, ini yoga. Ini membuat tubuhmu fleksibel. tidak ada yang istimewa dari itu. Aku biasa melakukan yoga ketika usiaku jauh lebih Wow, muda. sungguh? Apa kau mau bergabung denganku kapan-kapan? Kau tahu itu bukan ide yang buruk kan? Punggungku. Tuan Brett, kau baik-baik saja? Ya halo, 911. Ya ampun, aku sekarat. Tuan Brett! Kelihatannya punggungmu terluka parah. Kau tidak boleh bergerak selama sebulan. Sebulan? Bagaimana dengan tempat pangkas rambutku? Aku tahu kau ini orang yang sibuk. Jangan khawatirkan soal itu. Dengan bantuan ahli terapi fisik kami yang berkualitas, kau akan bisa berjalan lagi dalam waktu singkat. Masuklah. Namaste. Nona Worm Jelly adalah guru yoga dari Taj Mahal dan pemenang 5 kali kontes Yoga Cake Queen. Dia juga ahli rehabilitasi dan terapi fisik terbaik di Bakery Town. Saatnya memeriksa pasien. Jangan. Aku bisa menyembuhkan punggungmu dalam waktu singkat. Apa yang barusan terjadi? Sulit dipercaya. Punggungku terasa baik. Ini keajaiban. Kau sudah sembuh, jadi sekarang aku pamit. Namaste. Tunggu. Nona Jelly. Apa yang harus kulakukan agar bisa fleksibel sepertimu? Jalannya tidak mudah. Aku mohon tolong ajari aku. Kau bisa menghadapinya. Baik kalau kau memaksa. Sekolah yoga? Hanya melalui ini kau bisa jadi fleksibel sepertiku.
Namaste. Nama Stofai. Kurasa pose pertama yang akan kita pelajari adalah split. Split? Aku tidak tahu. Siapapun tolong aku, tolong. Melakukan split itu penting untuk Tolong, jangan. Perutku melakukan yoga juga. Namaste. Pose yoga berikutnya adalah lipatan ke depan. Izinkan aku memperlihatkannya. Memanjang, melipat. Oh. Bagaimana kalau sekarang kau coba sendiri? Kau bisa menguasai seni yoga jika kau bisa melakukannya. Pose yoga ketiga disebut pose pohon. Sekarang giliranmu. Apa ini? Tak ada harapan untuk yang satu ini. Menurutku akan lebih baik kalau dia menyerah. Tuan Brett, menurutku kau menyerah saja. Apa maksudmu bilang begitu? Aku benar-benar berusaha melakukan yang terbaik. Sepertinya tubuhmu terlalu kaku. Akan terlalu sulit bagimu untuk menguasai yoga. Kutunggu di luar. Nona Jelly, apa maksudmu aku terlalu kaku? Kumohon jangan menyerah denganku, kumohon. Uang. Apa ini? Dia bergerak lebih cepat dari kilat. Ketika dia melihat koin-koin itu, dia berubah jadi pesenang untuk mengambil semuanya. Baiklah. Sepertinya 50 sen cukup. Oke, aku tahu. Won, dolar, euro, yen. Hey Nona Jelly. Kau berhasil menguasai yoga. Namaste. Benarkah ini? Luar biasa. Ini semua berkatmu, Nona. Tetapi ada satu pelatihan terakhir yang harus diselesaikan. Apa pelatihan terakhirnya? Langkah terakhir yang harus kau tanggung adalah membayar biayamu, Tuan. Jika kau tidak lulus pelatihan ini, kau tidak akan bisa pergi. 1, 10, 100. Apa? Totalnya 10.000. Ini tidak benar. Kawan itu keren. Aku punya kartuku di sini untukmu. Tuan Brett, kemana saja kau selama ini? Apa punggungmu sudah membaik? Tentu tidak. Aku tidak membaik setelah menghabiskan semua uangku untuk yoga konyol itu. Will, tolong bawakan aku teh. Tentu saja, segera datang. Tuan Brett, bawakan teh untukmu. Tidak. Wow, itu menakjubkan. Tunggu, bukankah ini yoga? Jangan pernah ucapkan kata yoga. Buang-buang uangku. Jadi jangan lakukan yoga. Barusan aku bilang apa? Oh iya, baiklah. Ada kecoa. Mana? Kecoanya mengarah ke Tuan Brett. Apa? Ke arahku? Wah, tunggu, itu pose yoga. Tuan Brett, kenapa kau begitu pandai yoga? Aku bilang jangan ucapkan kata yoga. Kenapa kau terus mengatakannya, ha? Aku bilang jangan. Semuanya Jangan. di tempat. Kami tahu tempat pangkas rambutmu menghasilkan banyak uang. Masukkan uangnya ke sini. Wow, itu cheesecake pencuri. Bahkan mereka bawa senjata. Pertama aku harus bayar biaya yoga konyol itu, dan sekarang pencuri ini menginginkan uangku. Tuan Brett, cepat berikan mereka uangmu sekarang. Mereka berdua bawa senjata. Apa kau bercanda, Coko? Nah, mereka tidak akan mendapatkan 1 sen. Apa? Kenapa kau begitu? Tuan Brett.
mereka juga bawa senjata. Apa? Kita kehabisan amunisi. Roti jenis apa itu? Ayo. Wow, Tuan Brett, kau menghindari setiap peluru. Kenapa kau begitu pandai yoga? Jangan ucapkan kata itu lagi. Barusan kau bilang aku menghindari semua peluru. Biaya yoga yang kubayarkan benar-benar penyelamat. Bagus. Namaste. Namaste. Kencan, Tuan Brett. Will, di sini sudah selesai. Kau bantu selesaikan pelanggan yang lain. Ya, tentu saja. Terima kasih datang kembali. Wah, Hai, bisa aku minta rambutku dipotong? maaf ya, tapi kami sudah tutup sejak... Di sini kami menyambut siapa saja pelanggan yang datang. Dan kami menerimanya dengan tangan terbuka. Sepertinya aku tidak akan pulang cepat. Will, Joko. kau terlihat lelah. Lihat kantong matamu, besarnya hampir mengenai dagumu. Ya begitulah, aku bekerja sepanjang malam kemarin. Sepanjang malam? Iya, aku bekerja lembur sepanjang minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apa kau punya ide? Aku ingin pulang. Kau kenalkan pacar pada Tuan Brett. Dia pasti akan pulang cepat. Dan dia mulai berkencan dengan pacar barunya, iya kan? Pacar baru? Tuan Brett? Ada apa? Tuan Brett, bagaimana kalau aku pergi kencan? Kencan buta? Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Aku kenal seorang teman yang mungkin cocok untukmu. Dia cantik, baik, menyenangkan, dan pintar. Pelanggan mengantri menunggu sentuhan tangan ajaibku. Untuk apa aku menyia-nyiakan waktu hanya untuk satu orang? Temanku punya banyak teman yang lain. Jika kau dekat dengannya, aku yakin dia akan memberi banyak pelanggan. Ia orang yang tepat untuk pergi berkencan dengan pria seksi dan tampan sepertimu. Aku yakin kalian berdua akan pasangan yang serasi. Baiklah kalau begitu, akan kuluangkan waktuku. Apakah Anda Tuan Brett? Oh, Halo, aku Tiramisu. Senang bertemu denganmu. iya Tuhan. Aku penasaran bagaimana kencan pertama Tuan Brett. Aku harap perjalanan lancar karena aku ingin pulang lebih cepat. Selamat pagi. Tuan Brett, bagaimana dengan kencan? Kencannya tentu saja menyenangkan. Ngomong-ngomong, Nona Tiramisu akan bertemu lagi denganku dan menonton film yang romantis. Berhasil. Aku akan pulang lebih cepat. Kalian sebaiknya selesaikan pekerjaan kalian lalu pulang. Bagus sekali, berhasil. Baiklah, aku pulang. Sampai jumpa besok. Iya, Sampai jumpa besok, Tuan. Oh iya. Kau senang bisa pulang lebih cepat, kan? Terima kasih, Choco. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Aku tidak sabar pulang dan nonton Donut Ranger Ninja Force. Tuan Brett. Nona Tiramisu sakit. Hari ini dia tidak bisa datang. Kenapa aku harus pergi ke kencan buta? Belum tentu akan berhasil. Will, kau mau menemaniku? Tentu saja. Aku akan makan malam dengan Nona Tiramisu. Sampai nanti. Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku menghabiskan sepanjang malam bermain dengan cheese. Oh, Tuan Brett. Nona Tiramisu tiba-tiba saja harus pergi keluar kota. Kenapa juga roti seperti aku harus menjalin hubungan? Keseimbangan hidupmu yang tak tampak. Nanti aku akan ada kencan. Aku harus bersiap-siap dan segera pulang. Baik. Kencannya dibatalkan lagi. Will, kita layani pelanggan yang datang saja ya. Baik. Aku akan pergi dengan Nona Tiramisu ya. Kencannya batal lagi. Aku akan pergi dulu. Aku harus mengurus pekerjaanku lagi. Apa yang terjadi, Will?
Tuan Brett telah merubah semuanya. Ini membuatku hilang akal. Aku menjadi lebih stres saat berharap lebih banyak. Namun akhirnya aku masih harus bekerja lembur. Joko, apa kau punya ide bagus? Sepertinya kita harus menggunakan senjata terakhir. Senjata terakhir? Dengarkan aku baik-baik. Hah? Jadi seperti ini rencananya. Tuan Brett! Tuan Brett, bagaimana menurutmu dengan Nona Tiramisu? Itu makanan yang lezat. Namanya kenapa? Maksudku, Nona Tiramisu sepertinya sangat menyukaimu. Benarkah? Kenapa tidak kau coba mengakui perasaanmu padanya? Baiklah. Iya, akui saja seperti anak laki-laki seperti yang mereka bilang. Cinta harus dimenangkan. Iya, seperti seorang laki-laki. Tapi bagaimana cara mengakuinya? Apa kau punya cara yang bagus? Itu mudah, berikan saja ia seikat bunga, sematkan cincin di jarinya, dan aku yakin gadis-gadis akan menyukainya. Sungguh. Siapa ya? Apakah ini rumah Nona Tiramisu? Aku datang ingin bertemu dengannya. Oh, cari ibu. Ibu, ada tamu yang mencari ibu. Ibu? Ibu, cepat ke sini. Ada laki-laki yang mencari ibu. Itu hanya lelucon. Tidak jadi. Bohong. Hei pria kecil, Aduh. aku bilang jangan bilang bibi dengan kata ibu. Jadi siapa yang mencariku? Aku tidak melihat siapapun di sini. Tidak tahu. Tadi laki-laki itu tiba-tiba menangis lalu pergi. Aku tahu itu pasti kejahilanmu lagi. Tuan Brett, apa Anda baik-baik saja? Bersemangatlah. Baik, aku sudah buat keputusan. Tentang apa? Untuk menikah saja dengan pekerjaanku. Tuan Brett. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ke kiri. Ya, sudah cukup. Angkat sedikit. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Aku hanya ingin pulang ke rumah lebih cepat. Sekarang musim gugur. Sudah sebulan berlalu sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Nona Tiramisu. Aku tetap merindukan matamu yang bercahaya dan suaramu yang begitu indah. Tapi aku harus membiarkan dia pergi. Ini kulakukan demi kebahagiaan dirinya. Selamat tinggal, sayangku. Selamat tinggal, sayangku. Tolong maafkan aku, Tuan Brett. Nona Tiramisu. Aku tidak bisa membiarkan dirimu pergi begitu saja. Sudah jelas kaulah harapanku. Tuan Brett. Kumohon jawablah aku. Memangnya apa kesalahanku sampai kau menghindariku? Aku harus tahu penyebabnya. Itu karena... Oh ya ampun. Sebenarnya aku menaburkan bubuk coklat di atas kepalaku karena kepalaku botak. Tapi aku tidak bisa bertemu denganmu karena bubuk coklat selalu terbang setiap kali kita akan bertemu. Aku merasa malu untuk memberitahu siapapun, tapi aku bisa berbagi rahasia ini denganmu. Oh, Tuan Brett. Aku rasa hidup sendirian memang benar-benar cocok untuk musim gugur ini akan kulalui sebagai pria lajang langit. Kau benar-benar jahat. Sosis emas, sosis perak. Wow, danaunya luas sekali. Cantik sekali. Bagaimana kalau tendanya didirikan sekarang?
Ini bagus. Tuan Brett, barbeque buatan Tuan memang paling lezat. Aku akan main bola dengan sosis. Baiklah. Aku akan tidur siang. Suara ribut apa itu? Will, ada apa? Tuan Brett, sosis jatuh ke dalam danau Sing. Apa? Kau bercanda? Sosis! Apa yang harus kulakukan? Siapa yang berani membangunkan aku dari tidurku, ha? Roti kepang keluar dari danau? Dan kau adalah siapa? Aku adalah Dewa Roti yang agung. Aku adalah penjaga Danau Sing. Mengapa kau menangis terseduh-seduh? Hewan peliharaan kesayanganku sosis jatuh ke dalam danau. Dia adalah sosis gemuk dengan mata bulat. Apa kau melihatnya? Kau bilang sosis gemuk? Tunggu sebentar. Tuan Brett, Dewa Brett yang hebat pasti akan menemukan sosis untuk kita. Ya, jadi kau tidak perlu khawatir. Apa sosis emas ini yang kau maksud, ha? Dia emas dari kepala hingga kaki? Bukan dia, sosis kami hanyalah sosis biasa. Iya, sosis ini terbuat dari emas padat murni dan nilainya bisa ratusan ribu dolar. Apa? Benarkah? Ya, dia memang milik kami. Gold sosis itu milik kami. Tuan Brett, Tuan tahu itu bukan sosis kita kan? Sosis telah jatuh ke dalam danau. Kenapa Tuan tidak khawatir? Oh, kalian tidak perlu khawatir. Kami punya istana bawah air di sini. Jadi sosis kalian akan sangat senang di bawah sana. Sudah kubilang kan, sosis pasti akan baik-baik saja. Lebih banyak emas, lebih baik. Ayo kita bawa pulang dia. Kalian memilih dengan baik. Kau mewah sekali. Kau kesayangan. Sosis. Apa? Sosis jatuh ke danau. Dan Tuan Brett malah membawa sosis emas ke sini. Tuan Brett, kenapa kau jahat sekali? Bisa-bisanya Tuan Brett membawa sosis berbeda ke toko ini. Begini, kau tidak tahu betapa bernilainya dia, manisku. Aku harus beri makanan ke gold sosis atau sosis emas. Ini, makanlah. Rasanya tidak enak ya. Rasanya lezat, gold sosis. Kau mau kemana? Ini adalah steak sapi berkualitas tinggi. Manis, inilah yang kau inginkan. Ini. Kau suka memilih-milih makanan ya? Sepertinya selera makanmu itu seperti raja. Apa yang ditimbulkan oleh steak premium? Sepertinya dia ingin buang air. Tuan Brett, dia merengek karena dia ingin buang air. Benarkah? Sosis emas, kemarilah dan buang air di sini ya. Mungkin dia tidak ingin buang air di atas surat kabar. Mau coba pakai tempat buang air? Atau mungkin bantal sofa. Sosis emas, kau mau kemana? Joko, sebenarnya pot apa itu? Oh, itu pot berusia 500 tahunnya milik Tuan Brett. Berani sekali dia menodai sejarah tokoku. Tuan Brett, berapa lama lagi kita harus melakukan ini? Benar, kita bahkan tidak bisa bekerja. Benar, itu dia. Emas, perak, apapun dia, aku bisa bangkrut karena mengurus dia. Will, ayo kita cari sosis. Baik, Pak. Dewa Roti, kumohon keluarlah. Siapa yang ribut-ribut kali ini, ha? Kumohon kembalikan sosis kami. Sosis? Bukankah kalian sudah bawa pulang waktu itu? Tapi yang ini bukan sosis kami. Kami tidak bisa hidup bersama dia lagi. Kami merindukan sosis lama kesayangan kami. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu sebentar. Sosis ini bernama Smarty Sosis. Berhenti, dan biar aku perkenalkan diriku sendiri ya. Halo, apa kabar? Dengan IQ 352 kredensial dan sebagai anggota Bretsa, aku Sosis Smarty yang terpintar di dunia. Bawa aku pulang bersamamu dan asisten payamu ini akan bisa belajar banyak dariku. Hei, Dewa Roti. Sosis lama kami Tidak benar. Itu memang sosis kita kan? Tuan ini kenapa? Kau tidak tahu apa-apa. Sosis pintar seperti dia artinya adalah investasi, keuangan dan bahkan marketing bisa diselesaikan olehnya.
barbershop kita akan sangat sukses. Dia benar-benar sosis kami, iya benar. Tentu, bawalah dia pulang. Ayo cepat kita pulang Mau sekarang. tahu asalnya tempat cukur? Di zaman Yunani kuno, tukang cukur juga bekerja sebagai ahli operasi. Siapa lagi kali ini? Begini, ini adalah Biar aku sosis. perkenalkan diri. Halo, aku bernama Sosis Marty. Aku rasa kau bernama Choco, kan? Aku tahu karena Tuan Brett dan Will menyebut namamu 3 kali dalam pembicaraan mereka. Hah? Sosis yang bisa bicara? Jangan kaget, aku sangat pintar sehingga bisa bahasa roti. Itu mudah sekali untukku. Bukan itu saja, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin adalah beberapa dari 56 bahasa yang aku bisa. Tuan Brett, apa kau bisa bicara bahasa Inggris? Iya, bisa. Karena itu izinkan aku untuk menunjukkan kemampuanku. Bonjour, guten Tag, ni hao, konnichiwa. Bakat luar biasa yang kita miliki di barbershop kita sekarang. Ayo kita berpesta untuk merayakannya. Mau tahu asal-muasalnya pesta? Astaga, Pesta dia dimulai sangat dengan tujuan berbangga. keceriaan, sosial, dan politik. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hei, berhenti. Apa kau tidak tahu metode mengepel 337? Pel, 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 ska, 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 pel, 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 ska, ska. Kau harus mengepel dengan irama ini untuk memastikan lantainya bersih sekali. Oh, benarkah? Maaf. Jadi sampai saat ini kau hanya membersihkan saja ya? Kenapa Tuan Brett harus membayarmu? Oh, ya ampun. Kau salah melakukan hitunganmu ini. Apa? Kau menghilangkan titik desimal di sini dan menambahkan 0 ekstra di sini. Fakta bahwa kau melakukan 2 kesalahan pada halaman yang sama membuktikan kau karyawan yang tidak berharga. Kau bilang apa? Bisnis akhirnya berjalan lancar. Will, Choco, sebaiknya kalian belajar banyak dari Smarty Sosis. Ya, kalian dengar itu anak-anak? Belajarlah dariku dan kalian tidak perlu khawatirkan kegagalan. Waktunya untuk kembali bekerja. Tuan Brett, Oh, meletakkan anggur di atas krim lemon itu aneh. apa? Kuning dan ungu itu adalah warna pelengkap, jadi memadukan kedua warna itu payah. Kalau kau terus seperti ini, konsumen akan pergi dari toko ini dan kelihatan aneh. Aku kelihatan aneh ya? Oh tidak, bukan begitu. Kau ini kenapa? Kau belajar tentang warna komplementer di sekolah dasar, kan? Jangan bilang kau bahkan tidak masuk sekolah dasar, Tuan Brett. Apa? Beraninya kau bilang itu padaku? Will, bawa dia dan ikuti aku. Tuan. Berhenti, kacamataku. Hei, Dewa Roti! Oh, kalian lagi. Sosis yang suka bicara ini bukan sosis kami. Mau tahu asal-muasal bicara? Dewa Roti, tolong kembalikan sosis kami. Oh, tunggu sebentar di sini. Tuan Brett, sungguh-sungguh kali ini kita harus Baiklah. dapatkan sosis kita yang asli. Ya, ayo kita lakukan itu. Aku sudah muak dengan sosis. Dewa Roti, sosis itu bukan sosis kami. Kenapa kau terus saja memberikan sosis lain pada kami? Sosis ini merupakan juara binaraga, juga merupakan master seni bela diri, gabungan level 20, dan dia juga mantan bodyguard Cake Queen. Ya, dia memang sosis kami. Tuan Brett, apa yang kau lakukan? Sudah tutup mulutmu. Kalau dia jadi penjagaku, tidak akan ada yang berani menyerangku, kan? Ayo. Sekarang kita pergi, sosis kekar. Sosis. Dan siapa lagi kali ini? Ini adalah sosis kekar. Dan dia kuat, juga ahli dalam bela diri. Jadi dia akan melindungi toko kita dari saat ini. Apa yang kau lakukan? Tuan Brett, kau tidak apa-apa. Ada apa? Apa yang Sosis kekar mencoba buat kita jadi kekar juga. Ya ampun, tolong selamatkan Aku aku. tidak bisa merasakan kakiku. Aku tidak mau. Akan kulakukan. Ya ampun, aku rasa aku sekarat. Ini terlalu menegangkan. Tuan Brett, sosis kekar sedang tidur. Ya, sekarang saatnya. Ayo kita kembalikan dia sekarang juga. Angkat. Tetap saja, kerja keras kita terbayar juga. Benar, aku bisa mengangkat sofa sekarang. Dewa Roti, come on, keluarlah.
Kenapa kalian datang jam segini, ha? Dewa Roti, tolong bawa sosis ini kembali dan kembalikan sosis kami. Ayo. Kembalikan sosis kami kali ini. Kalau tidak, kami tidak akan biarkan kau lolos. Tunggulah sebentar di sini. Sepertinya dia akhirnya mengembalikan sosis kita. Benar, semua kerja keras kita telah terbayar. Ini dia. Ya, inilah sosis kami. Aku merindukan. Dewa Roti, terima kasih banyak. Kami tidak akan kembali lagi ke sini. Tunggu dulu. Aku belum pernah bertemu kue yang jujur dan baik seperti kalian. Aku akan memberikan kalian sosis emas, sosis pintar, dan sosis kekar sebagai hadiah. Apa? Kau bilang apa? Tidak. Jangan ikuti kami. Jangan. Bill di kota Milk. Halo semuanya. Will, kau di mana? Kau bukan Will? Maaf, apa Will ada di sini? Oh, Bill, kau di sini? Sedang bertemu denganmu. Sudah lama ya? Wow, kau punya pekerjaan yang bagus di sini. Ayo ikut denganku. Tunggu dulu, Tuan Brad. Ini adalah sepupuku, Bill. Dia di sini untuk berlibur. Dia susu kedelai dari pedesaan. Halo Tuan, senang bertemu denganmu. Aku mendengar banyak tentang Brad Barbershop ini. Itu biasa saja. Nikmati waktu berliburmu. Will, pelanggan akan segera tiba. Jadi siapkan sirup raspberry. Ya, Tuan Brad. Bolehkah aku ikut dan melihatmu bekerja? Tentu. Raspberry masuk ke dalam blender, tekan tombolnya. Tunggu sebentar. Will, apa yang kau lakukan? Apakah ada yang salah? Kalau campur raspberry seperti ini, vitamin C dan likopennya akan hancur. Mereka jadi lembek dan rasanya menjijikan. Apa itu? Tunggu sebentar. Berries pergi ke batu kilangan, lalu putar dan putar seperti ini. Will, kenapa lama sekali? Pelanggan itu adalah... batu kilangan? Semua selesai. Coba sedikit, Tuan Brad. Ini adalah seperti makan setengah buah beri liar yang berembun yang tumbuh di ladang alami pegunungan Alpen. Aku belum pernah minum sirup seperti ini dalam hidupku. Bik, maukah kau bekerja di pangkas rambutku? Tuan Brad mempekerjakannya. Aku akan coba. Aku setuju. Will, bawakan aku adonan sekarang. Sebentar, Tuan Brad. Tunggu sebentar. Sekarang ayo mulai. Apa yang salah? Apa yang sedang kau lakukan? Aku perlu membuat adonan dan segera membawanya ke Tuan Brad. Will? Adonan yang diuleni dengan mesin tidak elastis dan tidak berguna. Kenapa kau menginjak adonanku yang berharga? Ini disebut memijat kaki. Pengrajin ahli melakukan ini. Dia lompat tali dengan adonan. Hah? Wow, Bill, kau luar biasa. Pria muda ini adalah permata yang tersembunyi. Aroma kopi segar. Aroma pedas akan hilang kalau kau menggunakan mesin. Panggang biji kopi sendiri, giling dengan batu. Kemudian Anda mendapatkan kopi dengan aroma kacang ini. Bau apa ini? Tuan Brad, ini espresso yang baru diseduh. Bukan itu. Ini dia. Bagus sekali. Bagaimana kau buat kopi yang begitu nikmat ini? Kenapa semuanya jadi ribut? Aku selalu melakukan ini di kampung halamanku. Bill, bisakah kau bertanggung jawab atas manajemen inventaris? Bagaimana denganku? Sekarang bagian kebersihan. Manajer inventaris baru adalah Bill. Kedengarannya sangat menyenangkan. Aroma selai raspberry yang manis dan melon yang lembut ini luar biasa. Sejak Bill datang, kualitas bahannya jauh lebih baik. Ini bukan itu. Bill, ada apa? Apa yang terjadi? Rasanya tidak tepat. Apa yang salah dengan rasanya?
Ya ampun, ini luar biasa. Apa kau kehilangan selera? Coklat murah yang mengerikan ini membuat sirup yang enak ini tidak mungkin dibuat. Coklat ini terbuat dari kakao kelas atas. Ini bukan murahan. Tuan Brad, mulai sekarang aku ingin memelihara pohon kakao sendiri. Memelihara pohon kakao sendiri? Kapan kau pernah? Tidak, aku harus membesarkan mereka sebagai anak petani yang bangga. Aku harus membesarkan mereka sendiri. Wow, mereka bertunas. Luar biasa. Jadi ini nanti akan berubah menjadi pohon kakao? Tanah itu tidak pernah berbohong. Kau tidak perlu menunggu waktu lama. Kau akan segera melihat biji kakaonya. Oh ya? Lalu sekitar kapan? Secepatnya, dalam 3 tahun. 3 tahun. Kita harus menunggu selama 3 tahun. Bill, kau serius? Berikan saja 3 tahun. Selagi kita melakukannya, mari menanam blueberry, stroberi, dan biji kopi. Bertani dan membuat bahan sendiri akan jauh lebih baik. Jadi kita harus menunggu selama 3 tahun? Kalau begitu, mari kita lakukan. Ini sudah jam 4 pagi. Mari bergerak semuanya sekarang. Ini terlalu pagi. Tidak bisa, aku butuh lebih banyak tidur. Mereka mengatakan tanaman tumbuh mendengarkan langkah kaki petani mereka. Setidaknya kita harus menyanyi ladang. Punggungku. Semua ini membuat punggungku jadi sakit. Aku bahkan tidak bisa merasakan tanganku lagi. Ini sangat merah dan bengkak. Hai Choco, tanganmu pecah-pecah. Oh tidak, benarkah? Ayo istirahat sebentar, kalau tidak kita bisa mati. Kemana kalian mau pergi? Banyak yang harus kita lakukan. Bill, beri kami istirahat. Tubuh kami semuanya sakit. Shh, Benih dan kecamba dapat mendengarmu. Mari berhenti merengek dan mulai bekerja. Ayo pergi. Ayo pergi. Sementara kita melakukannya, sebaiknya kita menanam stroberi dan pisang ya, bagaimana? Itu cukup kecil. Baiklah, kita perbesar semuanya ya. Sedikit ke kiri, ya itu dia. Semuanya makanlah makanan ringan. Yeay, makanan ringan. Semakin banyak aku bekerja, aku pikir bertani cocok untukku. Aku hanya harus bekerja keras dan mencoba yang terbaik. Aku setuju. Aku sekarang juga merasa lebih sehat. Dan camilan ini enak. Tuan bicara seperti seorang petani sekarang. 1 tahun kemudian. Wow, panen raya. Kerja keras memang membuahkan hasil. Memang benar, tanah tidak pernah berbohong. Bill, kemarilah. Ini hasil panen yang luar biasa. Kemana Bill pergi? Dia pergi ke tempat pangkas rambut. Bill? Bill, apa yang sedang kamu lakukan? Ini panen besar. Ayo panen dan kita berpesta. Itu hebat, panenlah. Aku harus segera pergi, Tuan Brad. Apakah aku ada punya salah? Kau mau pergi kemana? Aku datang ke sini muak dengan kehidupan pedesaan, tapi di sini sama dengan kampung halamanku sekarang, dan ini lebih buruk dari kotaku. Begitu lama. Bagaimana bisa jadi pedesaan? Wow, panen raya.